Pergi ke ladang menanam pisang. Perginya bersama Pak Alif. Bincang bukan sembarang bincang, ini adalah bincang inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Azura dalam podcast Atan Sengat Show dengan tema Bincang Inspiratif. Nah, sesuai dengan tema kita nih, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menginspirasi. Bukan hanya bagi saya dan bagi orang-orang di sini saja, namun tentunya kita mengharapkan ini bisa menginspirasi masyarakat luas. Adapun tema dari pembahasan kita kali ini, topik yang kita angkat ini sangat menarik sekali ya, karena bertepatan juga nih dengan momennya. Adapun topik yang kita bahas hari ini berkaitan dengan membangun generasi emas, cegah stunting, optimalkan PAUD. Kolaborasi mewujudkan anak cerdas, sehat, dan berkarakter di Provinsi Riau. Wow, luar biasa sekali ya. Dari judulnya aja nih udah menarik banget untuk kita bahas. Karena siapa sih yang nggak tertarik nih membahas soal anak? Kita juga semua dulu pernah menjadi anak-anak kan soalnya. Nah, untuk podcast kali ini sengaja kita hadirkan nih ya, khusus untuk menyambut Hari Anak Nasional tahun 2025. Untuk membahas ini saya nggak sendirian. Saya nggak mau sendirian ya. Saya nggak suka sendirian. Karena biasa kalau sendirian itu galau nggak sih? Jadi overthinking. Jadi saya nggak mau. Karena itu saya mengundang narasumber yang sangat-sangat istimewa pada hari ini. Sosok-sosok ini mungkin udah cukup familiar juga ya di masyarakat. Apalagi sosok pertama kita ini nih. Sosok narasumber pertama kita yang sangat istimewa. Mungkin udah sering nih teman-teman lihat warawiri di media, di televisi gitu ya. Dan sosok ini juga jujur saya ngefans juga nih ya sama sosok satu ini karena mewujudkan sosok perempuan yang aktif ya, positif vibes dan juga tentunya menginspirasi. Penasaran siapa? Narasumber pertama kita adalah Bunda PAUD Provinsi Riau yang juga merupakan istri dari Gubernur Provinsi Riau, Ibu Hajah Heni Sasmita Wahid, Esos MSI. Wow, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa Zura. kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat baik. Ya. Fresh sekali hari ini, terlihat nih dari pemilihan warnanya ya, segar ya, sekali ya. Sebelumnya terima kasih Bu sudah hadir, menyempatkan nih waktunya di tengah kesibukannya ya untuk hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Boleh say hi dulu Bu ke penonton kita, sapa-sapa dulu, sekalian perkenalan juga mungkin ya. Ini nyebut penontonnya apa? Pemirsa atau apa? Sobat Riopos aja. Halo Sobat Riopos, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya Heni. Lengkapnya Heni Sasmita. Saat ini saya diamanahi oleh negara menjadi Bunda PAUD Provinsi Riau. Ini sebetulnya jabatan ex officio ya Mbak, karena suami saya saat ini tengah diamanahi menjadi Gubernur Riau, maka secara otomatis semua istri kepala daerah, tidak hanya saya, itu secara otomatis menjadi Bunda PAUD di wilayahnya masing-masing. Jika suaminya adalah gubernur, maka dia menjadi Bunda PAUD di provinsinya. Jika suaminya adalah bupati atau wali kota, beliau akan menjadi Bunda PAUD di kabupaten atau kota tersebut. Jika suaminya adalah camat, maka beliau akan menjadi Bunda PAUD di kecamatan. Dan demikian juga selanjutnya hingga ke desa-desa. Siap, tapi di rumah juga seorang bunda ya Bu? Di rumah juga seorang bunda dengan 2 anak. Wow, luar biasa sekali ya. Udah Bunda PAUD, di rumah juga menjadi bunda, mendampingi orang nomor 1 di Provinsi Riau juga. Wow, aplaus dulu nih buat Ibu Heni. Nah, narasumber yang kedua nih nggak kalah istimewa juga ya. Kita juga menghadirkan langsung praktisi dari Tanoto Foundation. Kebetulan paling ganteng nih Bu ya, di antara kita semua ya Bu ya. Udah berbalut batik, rapi sekali, tampak sangat fresh. Langsung saja kita perkenalkan yaitu Regional Lead Tanoto Foundation, Bapak Dendi Satria Buana. Say hi dulu Pak ke kamera. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Riopos. Boleh kenalan dulu nggak sih sama penonton kita? Oh, saya Dendi Satria Buana, biasa dipanggil Dendi. Selama 15 tahun terakhir menjadi praktisi untuk pengembangan pendidikan dasar dan juga isu stunting dan PAUD. Isu stunting dan PAUD mungkin lebih ke 3 atau 4 tahun terakhir.
Wow, luar biasa sekali ya dua-duanya nih, memang pas kalau kita membahas tema mengenai PAUD dan juga stunting. Oke, untuk momen kita ini kan momen Hari Anak Nasional tahun 2025. Tentunya ini menjadi momen bagi kita semua ya untuk mungkin lebih meningkatkan lagi nih upaya kita dalam memberikan hak-hak anak ya, dalam meningkatkan kualitas khususnya di pendidikan anak usia dini. Apalagi nih momen ini tentunya juga memiliki kesan khusus ya tentunya bagi Bunda PAUD yang sehari-hari juga bergelut dengan dunia pendidikan anak dan juga gizi atau stunting. Kita pengen tahu dulu nih untuk Bunda, gimana sih arti Hari Anak Nasional menurut Bunda sebagai seorang Bunda PAUD dan juga sebagai seorang bunda di rumah nih? Baik, terima kasih Jura atas pertanyaannya. Saya pikir ini adalah sebuah pertanyaan yang tentunya sangat berarti buat kita semua. Bagaimana momen peringatan Hari Anak Nasional itu sebenarnya sangat penting buat kita semua. Karena momen ini mengingatkan lagi akan tanggung jawab kita semua sebagai ibu, sebagai masyarakat untuk bagaimana anak-anak kita itu dapat bertumbuh dengan baik, dapat bertumbuh dengan sehat, dan dapat terpenuhi hak-haknya, mulai dari hak-hak dasarnya seperti hak-hak kesehatan untuk mendapatkan imunisasi, untuk mendapatkan makanan sehat, maupun hak-hak di keluarga untuk mendapatkan perlindungan dari ayah dan ibu, kasih sayang, sehingga hak-hak yang harus diberikan negara seperti kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Dan sebagai Bunda PAUD tentunya ini adalah momen yang sangat penting untuk kami kembali mengingat bagaimana kami harus menjadi motor penggerak, menjadi motivator bagaimana PAUD yang ada di Provinsi Riau ini dapat berkembang. Tentunya kami bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder terkait untuk sama-sama mengembangkan PAUD yang lebih komprehensif, yang PAUD bermutu, holistik, terintegratif, sehingga anak-anak kita ini dapat melalui masa emasnya di sebuah PAUD yang memiliki kualitas dan mutu yang tinggi. Baik, tadi menjadi motor penggerak ya Bu ya? Iya betul, itulah tugas Bunda PAUD. Kami adalah motivator dan penggerak gerakan PAUD yang ada di Provinsi Riau. Kalau kita di media mungkin udah melihat nih ya gerakan dari Bunda PAUD, tapi mungkin teman-teman yang nonton belum tahu nih apa aja sih program-program prioritas kita yang kita lakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Saat ini tentu saja kami sebagai Bunda PAUD dan motivator gerakan PAUD di Provinsi Riau, kami melakukan berbagai macam sosialisasi supaya PAUD-PAUD itu memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar, di mana ada disebutkan apa-apa saja kriteria PAUD, misalnya fasilitas yang harus dipenuhi, lalu adanya misalnya pelatihan-pelatihan yang harus diikuti oleh guru-guru PAUD, itu selalu kami sosialisasikan agar PAUD kita itu terstandar. Jadi mutu pendidikannya juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bangsa dan negara kita. Tentunya bermuara pada generasi emas kita. Oke, berarti sudah masif juga ya kita lakukan edukasi ke PAUD-PAUD agar bukan hanya sekedar ada nih, tapi juga memenuhi standar ya. Betul sekali. Karena seperti yang diketahui kami ini adalah penggerak dan motivator. Tentunya kami tidak bisa sendiri. Gerakan ini harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya stakeholder terkait adalah pihak NGO maupun swasta, misalnya dengan pihak Tanoto dan lain-lain. Kita insya Allah ya Pak akan bekerja sama dan bersinergi dalam mengembangkan gerakan PAUD yang ada di Provinsi Riau. Misalnya mungkin nanti kita bisa menyarankan kepada guru-guru PAUD untuk dapat mengikuti pelatihan-pelatihan PAUD yang diadakan oleh Tanoto dan macam-macam lagi, masih banyak pelatihan-pelatihan yang muaranya adalah peningkatan kualitas guru-guru PAUD yang ada di Provinsi Riau. Oke. Berikutnya kita pengen dengar juga nih suara Pak Dendi. Nah, tadi kan Ibu Bunda PAUD juga menyebut nih Tanoto juga selama ini kontribusi dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan udah nggak perlu diragukan ya Bu ya. Jadi kita pengen tahu juga nih apa sih fokus utama Tanoto Foundation dalam mendukung pengembangan anak di usia dini di Indonesia? Terima kasih Mbak Surah, terima kasih juga Bu Eni.
ada dua yang menjadi fokus kami di dalam pengembangan anak usia dini. Pertama adalah fokus menurunkan prevalensi stunting, karena ini pokok menurut kami ya. Kedua baru masuk pada meningkatkan tumbuh kembang anak, karena ini menjadi satu paket ya. Nah, untuk itu Tanoto Foundation berinvestasi melalui program SIGAP namanya, ini singkatan dari Siapkan Generasi Anak Berprestasi, yang secara program pertama tadi meliputi program stunting. Bentuknya adalah kita memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah yang menjadi mitra untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian untuk yang PAUD dan anak usia dini, kita mengemasnya dalam pengembangan dan pendidikan anak usia dini. Jadi pengembangannya lebih berfokus pada bagaimana stimulasi, bagaimana pengasuhan, dan kalau untuk pendidikan ya ini dari jenjang 3 sampai 6 tahun, sementara kalau pengembangan tadi dari 0 sampai 3 tahun. Nah, untuk yang stunting tadi, Tanoto Foundation bekerja bersama pemerintah daerah yang menjadi mitra ini. Kita mendukung misalnya bagaimana mengembangkan sistem komunikasi perubahan perilaku, dan juga bagaimana mempercepat implementasi dari 8 aksi konvergensi, yang ini merupakan satu kegiatan yang terintegrasi lintas sektoral gitu ya. Kemudian untuk pengembangan dan pendidikan anak usia dini ini ada 2 bentuk program di Tanoto Foundation. Yang pertama ada program Rumah Anak Sigap. Ini lebih bentuknya seperti kegiatan komunitas, Bu. Ditujukan pada ibu, orang tua maksudnya, atau pengasuh, bagaimana mereka diberi bekal keterampilan tentang pengasuhan dan stimulasi anak di usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian ada satu lagi program Sekolah Anak Sigap. Ini sasaran atau tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak usia 3 sampai 6 tahun sehingga holistik dan integratif, dan ini menjadi bridging untuk bagaimana anak-anak ini siap memasuki jenjang SD dengan menyenangkan. Kira-kira itu yang menjadi fokus kita untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan dan pendidikan anak usia dini ini. Dan saya rasa mungkin banyak harmoninya dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Oke, berarti antara pencegahan stunting dan juga pendidikan ini buat anak-anak memang nggak bisa dipisahkan ya, Mbak ya? Menurut data yang kami kumpulkan, karena stunting bicara seperti pondasi itu, Mbak. Kalau sudah kena stunting, sulit untuk pulih. Jadi ketika sudah bebas dari stunting, dipastikan pengasuhannya baik sehingga di 1000 hari kelahiran itu memang anak-anak mendapatkan stimulasi yang pas sesuai tumbuh kembangnya. Baru disiapkan sekolah untuk mereka dapatkan lebih banyak motorik dan interaksi mungkin ya. Siap, berarti kebutuhan gizinya dulu yang harus dipenuhi, baru dia bisa mengikuti pendidikan dengan lebih maksimal. Betul sekali Mbak. Mungkin sedikit saya tambahkan. Boleh. Secara ex officio lagi, kami juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Riau. Banyak sekali nih Bu ya jabatannya. Ya, banyak sekali peran-peran yang harus kami lakukan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang baik. Jadi kami sebagai istri tidak hanya sebagai pendamping saja, tidak hanya sebagai pelengkap, tapi kami juga oleh negara diberikan fungsi-fungsi dan peran untuk membantu supaya hal-hal yang menjadi visi misi negara itu lebih tercapai melalui mungkin seperti gerakan PKK juga menjadi salah satu tanggung jawab kami, di mana kader-kader kami itu Mbak sampai ke unit rumah tangga, sehingga untuk menggerakkan menjadi penggerak itu mungkin lewat gerakan PKK itu menjadi lebih mudah karena kami adalah organisasi yang terbesar se-Indonesia, satu-satunya organisasi yang unitnya sampai ke rumah tangga. Nah, selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Riau, kami aktif Mbak melakukan kunjungan-kunjungan ke posyandu-posyandu yang ada di seluruh Provinsi Riau. Kami bersama-sama dengan kader kami di bawah melakukan berbagai macam sosialisasi untuk pencegahan stunting, bahkan itu dimulai sebelum usia pernikahan.
Jadi kami mengajari bagaimana remaja putri itu ketika ingin menikah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu untuk memiliki kondisi kesehatan yang prima, dan itu salah satunya bisa juga dilakukan di posyandu dengan pengecekan lila atau lingkar lengan Mbak untuk melihat status gizi si calon ibu. Lalu seperti yang Bapak sebutkan tadi terhadap 1000 hari kelahiran, kami selalu dorong kadar-kadar posyandu kami bahkan untuk sweeping Mbak, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan edukasi dan lain-lain. Dan salah satunya juga kami aktif saat ini untuk melakukan sosialisasi penurunan angka anak zero dose di Provinsi Riau. Apa itu angka zero dose? Zero dose adalah anak yang belum mendapatkan imunisasi, satu pun imunisasi mulai dari angka 0 sampai 2 tahun. Nah, itulah sekarang yang sedang kita gesa bagaimana caranya supaya di Provinsi Riau ini tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan imunisasi. Karena dengan imunisasi ini Mbak, tentunya dia meningkatkan kekebalan tubuh, dan salah satunya juga dengan anak pergi ke posyandu mendapatkan imunisasi itu kita dapat memonitor kondisi kesehatannya, dan tentunya dari situlah kita dapat mendapatkan data-data apakah bagaimana kondisi kesehatan anak-anak yang ada di lapangan. Jadi semua itu harus memang sifatnya kolaboratif bersama-sama untuk menuntaskan masalah stunting yang ada di Provinsi Riau. Nah, soal kolaboratif tadi, dengan siapa saja nih kita sudah berkolaborasi? Tentunya kita kan nggak bisa bergerak sendiri, apalagi ini masalahnya harus dari pangkalnya ya, dari sejak sebelum menikah bahkan ya. Seperti apa nih kolaborasi dengan pemerintah ataupun instansi lain? Kami sebagai organisasi mitra pemerintah tentunya kami juga berkolaborasi selain dengan pemerintah, dengan Dinas Kesehatan, dengan mitra-mitra kami, organisasi mitra lainnya. Dan saat ini kami punya salah satu program Mbak yang saat ini sedang berlangsung di Rupat Utara, di mana kami itu memberdayakan mahasiswa-mahasiswa KKN. Saat ini ada mahasiswa KKN yang dari UGM, itu salah satu contohnya Mbak. Kami minta mereka untuk menjadi kakak asuh stunting. Kami minta mereka untuk membantu memonitor kasus-kasus stunting yang ada di wilayahnya, karena kan mereka dekat dengan itu. Dan kami juga minta mereka membantu edukasi masyarakat dan lain-lain sebagainya, termasuk mungkin melaporkan secara real time kepada tim pembina Posyandu Provinsi Riau bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di sana, sehingga kakak asuh stunting ini membantu kadar-kadar posyandu kami di bawah untuk semakin memperkuat gerakan penanggulangan stunting yang ada di Provinsi Riau. Dan dalam waktu dekat juga kami akan memperluas gerakan ini dengan membuat sebuah gerakan yang bernama Gerakan Kakak Asuh Stunting. Kami masih bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kami minta mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi kakak asuh stunting, di mana mereka nanti bisa menjadi pendamping kepada balita, kepada keluarga, dan mampu memberikan edukasi tentunya bagaimana penanggulangan gizi yang baik, terutama di 1000 hari kelahiran, dan bagaimana tentu saja juga dengan program PAUD termasuk di sini Mbak, bagaimana caranya memberikan pendidikan anak usia dini yang baik. Karena kita ketahui kan mahasiswa ini punya banyak sumber daya, mereka punya energi yang banyak, kreativitas, dan juga yang paling penting rata-rata punya pengetahuan yang mencukupi tentang hal ini. Namun sebelum mereka berangkat KKN kemarin, kita juga memberikan semacam pelatihan Mbak kepada mahasiswa tersebut, supaya kita punya satu visi dan misi yang sama bagaimana mencegah stunting, dan anak-anak kami KKN yang ada di sana itu punya cara kerja yang sama, sehingga kita harapkan outputnya juga nanti menjadi seragam. Jadi semua punya perannya masing-masing, termasuk mahasiswa pun nggak bisa bilang nggak peduli ya dengan ini, karena kehadiran mereka justru bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mencegah stunting tadi. Nah, untuk Tanoto sendiri, kita udah melakukan kolaborasi dengan siapa saja Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Salah satu yang dilakukan Tanoto Foundation adalah bekerja dengan ekosistem, termasuk ekosistem yang berfokus pada pengembangan dan pendidikan usia dini. Jadi kita ada berkolaborasi dengan private sektor, ada juga dengan lembaga internasional, dengan UNDP kita bermitra, dan tentu dengan kementerian terkait yang punya tupoksi atau tanggung jawab terhadap
tumbuh kembang anak di Indonesia. Dengan perguruan tinggi juga ada kita bermitra. Intinya Tanoto Foundation sadar bahwa ini isu bersama yang tidak mungkin bisa ditangani oleh salah satu pihak saja. Makanya kekuatan kolaborasi dengan mengedepankan potensi dari masing-masing lembaga kolaborator itu akan menjadi menarik kalau digabungkan sepanjang berfokus pada isu yang sama, yaitu bagaimana pertama penanganan isu stunting bisa jadi fokus, kemudian juga bagaimana tumbuh kembang anak yang juga tidak kalah pentingnya ini bisa dipastikan mereka mendapatkan pengasuhan yang baik, pendidikan PAUD yang berkualitas. Berarti sudah berjalan terus ini Pak ya kolaborasinya? Sudah berjalan. Oke. Selain PAUD, Tanoto Foundation ini juga aktif dalam upaya pencegahan stunting. Jadi seperti yang Bapak bilang melalui dukungan, tadi juga disebutkan nih 8 aksi konvergensi. Kita penasaran juga nih, apa sih 8 aksi tersebut Pak? Ya, 8 aksi konvergensi ini merupakan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi untuk bagaimana menurunkan prevalensi stunting tersebut. Aksi ini dirancang misalnya untuk bagaimana memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif ini terlaksana dengan baik, mulai dari pusat sampai ke desa, dan tentu seperti yang tadi kami bincangkan dengan Ibu Heni, tidak bisa sendiri tapi melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dan sesuai dengan porsinya. Ada 8, mulai dari analisa situasi, ada rencana kegiatan, kemudian ada rembuk stunting yang penting ya. Kemudian perlu ada peraturan yang mengaturnya, biasanya berupa peraturan bupati, peraturan gubernur, sampai nanti ada pembinaan kader juga. Dari Bu Eni banyak bicara tentang kader posyandu, kalau di stunting tim pendamping keluarga, TPPS ya, sampai nanti ada review kinerja. Nah, dari 8 aksi konvergensi tersebut, Tanoto Foundation lebih banyak mendukung pelaksanaannya melalui proses lokakarya dan koordinasi lintas sektor. Jadi tidak 8 yang kita dukung, tapi ada 3 dari 8 tersebut yang kita banyak memberikan dukungan teknis di situ. Misalnya terkait rembuk stunting, kita mendorong ada juga prarembuknya. Kalau rembuk biasanya agak formal, sementara kita ingin mendorong agar stakeholder yang pentahelik ini benar-benar bisa duduk bareng, berdiskusi, merencanakan apa yang mereka bisa kontribusikan untuk penanggulangan masalah stunting. Kemudian satu yang tidak kalah penting adalah bahwa perlu ada regulasi yang mengatur. Biasanya kita mendampingi penyusunan peraturan bupati di kabupaten kota yang menjadi mitra. Kenapa seperti itu? Karena praktis saja tidak cukup, perlu ada payungnya, dan itu berupa regulasi setempat. Salah satu bentuknya bisa, karena dia lebih spesifik, diatur lewat peraturan bupati. Kemudian juga Tanoto Foundation sudah menyusun modul-modul terkait pelatihan kader itu. Nanti akan ada kita sampaikan juga ke Bu Heni, semacam buku panduan terkait pelaksanaan program stunting yang selama ini sudah kita lakukan bersama para mitra. Nah, dari 2022 sampai 2024 ada beberapa catatan praktek baik mungkin Bu ya kita bilang. Pertama tadi terkait regulasi, sudah ada 17 strategi komunikasi perubahan perilaku berikut kebijakan di daerahnya yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah yang menjadi mitra kita. Finish se-Indonesia Mbak ya, tidak hanya bicara konteks Riau saja, karena di Riau ada 4 kabupaten kota yang kita fokus di program stunting. Kalau di Indonesia ada 19 kabupaten kota yang tersebar di 9 provinsi. Kemudian ada sekitar 2.257 tim pendamping keluarga yang mendapatkan pelatihan komunikasi perubahan perilaku dan stunting tadi, dan terakhir sekitar 817 tim percepatan penurunan stunting, biasa disingkat dengan TPPS, itu juga sudah mendapatkan pelatihan tentang KPP, komunikasi perubahan perilaku, dan bagaimana praktek-praktek untuk penurunan stunting di fokus wilayah mereka. Itu kira-kira yang selama ini sudah kita lakukan terkait bagaimana mengimplementasikan 8 aksi konvergensi ini di
daerah-daerah yang menjadi mitra telemedicine. Itu Mbak Surah. Tadi banyak banget ya yang udah kita lakukan Pak. Apa sih tantangan terberat kita nih untuk mencapai misi kita dan strategi kita gimana untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Nah, kalau kita bicara tantangan, ada dua yang krusial menurut kami, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Heni. Pertama, data. Itu data masih menjadi satu catatan tersendiri untuk banyak hal mungkin di Indonesia, termasuk stunting salah satunya. Kemudian bagaimana membangun koordinasi peran dan tanggung jawab lintas sektoral, karena tadi bicara stunting tidak hanya bicara ekonomi, ada juga terkait pendidikan di situ. Perlu edukasi agar kadang-kadang orang sudah bagus ekonominya tapi tidak paham tentang gizi, sehingga ketika anak masih butuh ASI dia kasih makanan tambahan, misalnya secara teori kesehatannya ini belum pas. Maka yang seperti itu tidak bisa diampu oleh satu OPD terkait lintas koordinasi. Tapi ketika begitu banyak sektoral yang terlibat, ini butuh strategi juga untuk bagaimana koordinasinya bisa berjalan baik. Seperti itu kalau secara umum. Tapi kalau kita bawa lebih spesifik, misalnya bicara pengasuhan dan stimulasi dini untuk anak 0 sampai 3 tahun, data itu tetap satu catatan karena tidak banyak tersedia data untuk pengasuhan. Tidak update atau pertama isunya yang masih baru kalau di pusat baru undang-undang KIA yang agak lebih spesifik bicara hak ibu dan hak anak ini. Makanya data menjadi tidak diakurasi dan di ketersediaan itu bisa menjadi catatan. Kedua tadi karena dia masih menjadi isu yang baru sehingga tidak banyak regulasi yang mengatur lebih teknis. Misalnya kalau kita bicara undang-undang KIA, belum ada peraturan yang menjadi derivat keturunannya yang mengatur lebih spesifik. Kemudian juga yang ketiga, untuk pengasuhan anak usia dini ini belum bisa kita bilang belum didudukkan secara spesifik. Di daerah dia akan masuk ke tusinya SKPD mana, ya. Nah, misalnya kalau bicara pendidikan, pasti dinas pendidikan. Bicara PAUD, itu dinas pendidikan. Tapi bicara pengasuhan anak usia dini ini, apakah ke DPPA atau itu masih jadi tantangan. Sementara untuk yang pendidikan anak usia dini 3-6 tahun, tadi kalau pendidikan anak usia dini, data ini lebih karena kita tahu PAUD ini banyak, tapi rata-rata dikelola oleh masyarakat, ya. Sehingga tidak seperti data Dapodiknya SD yang mudah di-input, ya, diakses. Kawan-kawan di dinas pendidikan juga kesulitan untuk mengumpulkan data PAUD ini karena tadi itu pengelolaannya. Kemudian di sisi kualifikasi guru, ya, banyak belum memenuhi standar. Dan satu lagi yang mungkin perlu banyak peran dari Bunda PAUD dan tim, kesadaran orang tua untuk menganggap bahwa PAUD ini penting untuk tumbuh kembang anak. Karena banyak orang tua berpikiran kalau anak sudah pandai membaca sebelum masuk SD itu udah bagus. Sementara yang dikejar dari PAUD ini adalah banyak kecakapan yang mereka dapat belajar. Kalau kita bawa seperti yang ada di Nurturing Care Framework itu, ya, kesempatan belajar dari usia dini untuk anak, itu yang kita sasar. Kemudian untuk strategi, mungkin podcast ini momen yang pas juga untuk menyampaikan pesan. Pertama, kita tahu saat ini lagi masa penyusunan RPJMD, ya, baik di provinsi, di kabupaten kota. Nah, kalau kita bawa penyelarasannya dengan RPJMN, ada di prioritas nasional nomor 4 bicara sumber daya manusia, mungkin bagaimana stunting dan pengasuhan stimulasi anak usia dini ini bisa menjadi masuk eksplisit dalam RPJMD sehingga bisa diturunkan ke range-nya para OPD. Kemudian tadi perlu mengembangkan ekosistem yang pentahelik karena tidak mungkin menggarapnya sendiri. Kemudian
di 8 aksi konvergensi tadi ada rembuk stunting. Mungkin kalau ingin lebih detail bisa dikembangkan prarembuk. Jadi di situ benar-benar didiskusikan secara terintegrasi apa yang bisa dikontribusikan oleh para pihak terkait dalam penanganan stunting dan pengasuhan anak usia dini ini di satu wilayah pemerintah bisa Riau atau kabupaten kota yang ada di dalamnya. Kemudian yang tak kalah penting, campaigns dari Bunda PAUD dan para patron yang ada di desa, misalnya lewat pemuka agama, lewat tokoh-tokoh yang kira-kira kalau dia ngomong itu diikuti oleh masyarakat. Itu Mbak, tantangan dan strategi yang dari pengalaman menjalankan program kami coba petakan selama ini. Oke, tadi tantangannya juga ada masukan juga nih buat Bunda PAUD. Dari Bunda PAUD gimana melihat, apakah sama nih tantangan antara Tanoto dengan yang dirasakan Bunda? Saya akan bicara dalam kapasitas saya sebagai Bunda PAUD Provinsi Riau, yang mana sebagaimana yang sudah saya sebutkan dari awal bahwa tugas kami adalah penggerak dan motivator. Jadi kami berusaha tentunya menghimpun segala sumber daya yang ada sehingga kami itu bisa memanfaatkan baik mitra, organisasi-organisasi mitra kami seperti IGTKI, IKBA, IGRA dan lain-lain, itu kami selalu berkoordinasi, bahkan kami masukkan para ketua-ketua organisasi mitra ini kami ke dalam kelompok kerja Bunda PAUD Provinsi Riau, sehingga kita lebih mudah untuk koordinasi, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan PAUD-PAUD yang di bawah naungan mereka, dan insya Allah kami selalu aktif untuk melakukan kampanye bagaimana pentingnya PAUD ini untuk tumbuh kembang anak, Mbak. Kami juga aktif, bukan hanya saya, tapi juga bunda-bunda PAUD kabupaten kota, kami aktif itu mengawasin MPLS di SD maupun MPLS di TK dan PAUD-PAUD yang ada. Kami berharap dengan kampanye pentingnya 1 tahun prasekolah yang sekarang sudah menjadi wajib belajar itu, masyarakat kita bisa memiliki kesadaran untuk memasukkan anaknya ke PAUD. Walaupun mungkin ada juga tantangannya, salah satunya mungkin belum adanya mungkin fasilitas PAUD di beberapa desa. Nah, itu mungkin akan menjadi tugas kami bersama untuk memastikan bahwa nanti kita dorong untuk ada 1 desa 1 PAUD. Oke. Kalau dari kesadaran masyarakat sendiri, kita melihatnya seperti apa nih untuk menyekolahkan anaknya di PAUD dan mencukupi kebutuhan gizi anaknya agar tidak stunting? Sebenarnya saya lihat ada faktor budaya yang cukup kental di sini. Kesadaran saya pikir sudah cukup baik, masyarakat kita sudah paham akan pentingnya arti memasukkan anak ke PAUD, cuman mungkin masih sebatas bahwa PAUD itu hanya tempat bermain atau menitipkan anak. Mungkin belum terlalu paham untuk mencari PAUD yang holistik, terintegratif, yang mampu mendukung tumbuh kembang anak. Jadi masih adanya pendapat dari masyarakat kita bahwa nggak apa-apa cuman PAUD gitu. Padahal kan sebenarnya PAUD itu adalah langkah awal untuk bagaimana tumbuh kembang anak kita yang baik. Dari PAUD lah mungkin ditanamkan nilai-nilai awal, termasuk bagaimana cara anak mungkin untuk paham bagaimana dia memenuhi kebutuhan gizinya, itu dimulai justru dari PAUD gitu. Tapi tentunya itu bukan tantangannya nggak menjadi penghambat dong buat kita ke depannya. Saya lebih suka mengatakan ini bukan tantangan, tetapi adalah dinamika saja dalam pelaksanaan tugas dan kinerja kita semua. Jadi saya yakin dengan semangat kawan-kawan, kader-kader PKK, Posyandu, dan termasuk rekan-rekan kami yang saya sayangi, guru-guru PAUD, saya yakin insya Allah ke depan kalau kita bersama-sama punya sasaran yang jelas, punya indikator yang jelas, insya Allah gerakan PAUD di Provinsi Riau bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, harapan kita nih Bu, untuk masyarakat, khususnya nih orang tua dan juga guru-guru PAUD, masyarakat Riau seperti apa? Khususnya di momen Hari Anak Nasional ini. Tentunya momen peringatan Hari Anak Nasional ini, mari sama-sama kita jadikan motivasi untuk kita semua untuk terus menyayangi anak-anak kita, karena anak-anak itu
itu adalah investasi kita semua, investasi masa depan bangsa. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas akan menghasilkan bangsa yang baik, bangsa yang cerdas, bangsa yang maju. Karena itulah mari bersama-sama Bapak Ibu sayangi anak-anaknya, berikan pendidikan terbaik dimulai dari pendidikan PAUD hingga ke jenjang yang lebih tinggi, lalu berikan anak-anak kita gizi yang baik, edukasi diri kita sebagai orang tua, bagaimana cara parenting yang baik, bagaimana cara memberikan gizi, hingga bagaimana cara kita bersikap sebagai orang tua itu penting sekali. Itu tidak hanya ditekankan pada anak, tapi mungkin diawali dengan orang tua sendiri yang memberikan edukasi kepada dirinya bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Baik, kalau dari Tanoto nih harapannya mungkin ada juga masukan kepada pemangku kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pencegahan stunting. Iya. Kalau kita kaitkan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045, Mbak Zura, di mana di 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu kita diproyeksikan menjadi negara maju. Nah, ini tidak akan lepas salah satu penopangnya itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu tidak bisa tiba-tiba terjadi, memang perlu disiapkan dari seperti yang sampaikan Bu Eni tadi, ya dari catinnya disiapkan sampai nanti ke pengasuhan anak usia dini, ke pendidikan di PAUD sampai pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, dengan begitu penting bagi kita semua untuk melihat bahwa pengembangan potensi sumber daya manusia ini sebuah investasi jangka panjang. Nah, agar dia bisa sustain, maka perlu terintegrasi ke dalam perencanaan daerah salah satunya. Ketika misalnya penurunan stunting dan pengembangan dan pendidikan anak usia dini masuk ke dalam perencanaan daerah, ini setidak-tidaknya akan terkawal selama satu periode pemerintahan kepala daerah. Karena selama 5 tahun itu bisa menjadi rujukan bagi SKPD teknis terkait untuk menurunkannya ke dalam program atau subprogram kegiatan mereka yang kalau bisa dikawal sistemnya secara terintegrasi tentu akan berdampak banyak pada tadi penurunan stunting, kemudian bagaimana menyiapkan anak generasi emas Indonesia itu sedini mungkin dengan cara 1000 hari kelahiran itu dia dapat simulasi yang cukup, karena secara teori katanya ketika anak lahir itu volume otaknya itu 20% dari volume otak orang dewasa. Ketika umur 2 tahun meningkat jadi 70%. Jadi rentang peningkatan itu drastis gitu ya. Sementara kalau dia di usia 5 tahun itu sekitar 90% dari volume otak orang dewasa. Setelah itu mungkin melambat pertumbuhannya. Nah, itulah bagaimana kita melihat pentingnya 1000 hari kelahiran, 1000 hari kehidupan itu ya pasca kelahiran, sehingga ini perlu menjadi prioritas oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang punya kemampuan untuk berkontribusi. Bisa juga mungkin dengan menggerakkan forum-forum CSR ya Bu ya, sehingga mereka berkontribusi ke daerah tempat mereka berinvestasi juga. Di sini sekali lagi saya mengingatkan bahwa kami Bunda PAUD Provinsi Riau itu adalah mitra pemerintah juga Pak, karena kami adalah organisasi sosial sebenarnya yang tidak mendapatkan gaji ataupun apa, tapi ini tentunya panggilan dari hati, panggilan dari jiwa kami untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini yang ada di Provinsi Riau. Jadi kami berusaha Mbak sekuat tenaga untuk menggalang berbagai macam dukungan dari berbagai macam pihak, karena kami percaya semua pihak punya peran dalam mencegah stunting, semua pihak itu punya peran dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini. Bahkan mungkin seperti tadi yang kami utarakan, kami juga mengajak mahasiswa yang selama ini mungkin
belum terlibat dalam urusan seperti itu, kami ajak, kami rangkul, karena kami yakin semua pihak punya peran dalam menurunkan angka stunting yang ada di Provinsi Riau. Karena sekali lagi seperti yang Bapak ucapkan tadi, tidak mungkin kita ini bekerja sendiri. Dan alhamdulillah dalam 5 bulan terakhir kami diamanahi sebagai Bunda PAUD Provinsi Riau, kami selalu berusaha aktif untuk menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat, termasuk hari ini kehadiran saya hari ini di podcast ini tentunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa stunting itu adalah persoalan kita bersama sehingga tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Mungkin demikian, Mbak. Baik, kita udah masuk aja nih ke penghujung sesi kita pada podcast kali ini. Nah tadi dengan diskusi tadi saya menjadi terbuka sekali ya mata bahwa memang ternyata peran semua orang itu sangat penting. Kita nggak bisa denial, kita nggak bisa menutup mata kalau walaupun kita belum punya anak, walaupun nggak ada anak-anak di sekitar kita, ternyata kita juga punya peran dan bisa mengambil peran itu. Tinggal kitanya lagi nih, mau atau tidak, ya Bu ya. Nah, kolaborasi tentunya juga tidak terlepas. Bunda PAUD tidak bisa berjalan sendirian, Tanoto pun tidak bisa berjalan sendirian tanpa kolaborasi dari semua pihak. Nah, karena itu tentunya kita berharap ya dengan podcast ini mungkin bisa dibagikan nih ke berbagai pihak, khususnya pemangku kebijakan dan berbagai kalangan agar bisa terjalin lagi komunikasi yang lebih baik, terjalin lagi kolaborasi yang lebih baik untuk menghasilkan generasi emas sebagai investasi kita di masa depan. Wow, luar biasa sekali ya hari ini. Kita juga pengen dengar nih ucapan selamat sekaligus closing statement dari Bunda PAUD dan juga Pak Dendi. Boleh disampaikan kepada penonton kita. Oke, selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Riau. Mari bersama-sama kita sayangi anak-anak kita, cintai, berikan pendidikan dan gizi terbaik untuk anak-anak kita demi generasi emas Indonesia. Boleh dari Bapak? Selamat Hari Anak Nasional. Semoga dengan memberikan perhatian lebih melalui kegiatan bagaimana stunting bisa diturunkan, bagaimana hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dikawal dengan baik, bagaimana pendidikan di usia dini, di jenjang PAUD bisa disediakan dengan baik. Ini akan berdampak signifikan nanti untuk mengawal anak-anak kita ini tumbuh kembang dengan baik sehingga menjadi bonus demografi di Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Baik. Kehadiran kita hari ini menentukan karakter anak esok hari. Karena itu pastikan kehadiran kita hari ini bermakna bagi mereka agar mereka pun bisa memberikan makna bagi kehidupan mereka di masa depan. Saya Azura pamit undur diri. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Jangan lupa like, comment, share video ini ke semua orang yang menurut kalian perlu tahu tentang ini. Saya Azura sekali lagi bersama Pak Dendi dan juga Bunda PAUD, Ibu Heni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.